Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bidinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النور الذاتي وسر الساري في سائر الأسماء والصفات. أما بعد. Para pendengar dimanapun Anda berada, mustami'in, mustami'at, rahimakumullah, dimanapun kalian berada yang disayang Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah azza wa jal yang telah mengaruniakan kepada kita kesehatan, yaitu kesehatan zahir dan batin. Dengan nikmat sehat ini kita bisa melakukan bermacam-macam aktivitas seperti mencari rezeki dan melakukan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu kita patut bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena dengan nikmat sehat ini kita bisa beraktivitas dengan baik. Salawat dan salamullah semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita, Nabi akhir zaman, tidak ada Nabi setelahnya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan perjuangan beliau kita bisa mengetahui perkara yang hak dan perkara yang batil. Mustami'in, mustami'at, rahimakumullah, dimanapun kalian berada yang disayang Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam menjalani kehidupan sehari-hari, kita tidak akan terlepas dari yang namanya ujian. Tidak akan terlepas dari bermacam-macam musibah yang terjadi. Seperti saat ini terjadi wabah penyakit yang disebut dengan COVID-19 atau dengan kata lain virus corona. Musibah ini mendunia, tidak hanya di Indonesia saja, tidak hanya di Malaysia saja, tapi di negara-negara lain sudah banyak terjangkit virus corona ini. Mustami'in, mustami'at, rahimakumullah, kita sebagai hamba yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sebagai hamba yang mempunyai pedoman hidup, yaitu syariat Allah subhanahu wa ta'ala, maka kita tidak perlu takut dan tidak perlu panik yang berlebihan. Karena pada dasarnya musibah itu adalah nikmat. Kita diajarkan oleh agama dalam menyikapi musibah yang terjadi, yaitu dengan kita bersabar dan ridha dengan apa yang telah menjadi ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena dengan sabar, maka musibah itu akan menjadi pengampunan dosa terhadap kita. Dan apabila kita ridha dengan musibah itu, maka musibah itu akan menjadi tingginya derajat di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Imam Junaid Al-Baghdadi
rahimahullahu ta'ala pernah ditanya oleh seseorang, "Wahai imam, bagaimana untuk mengetahui apakah musibah itu merupakan siksa, merupakan pengampunan dosa, atau bahkan merupakan pengangkatan derajat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala?" Maka Imam Al-Junaid menjawab, apabila engkau marah dengan musibah tersebut, maka musibah tersebut akan menjadi siksa. Apabila engkau sabar, maka musibah itu akan menjadi pengampunan dosa. Dan apabila engkau ridho, maka musibah itu akan menjadi tingginya pangkat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan apa yang disampaikan oleh Imam Junaid ini, kita bisa berpikir dan bisa memilih apa yang harus kita lakukan dalam hidup ini. Apa kita menyikapi, menghadapi musibah ini dengan marah, dengan sabar, atau dengan ridho? Dengan kita diberi akal oleh Allah, maka akal ini kita gunakan untuk berpikir. Kita dikaruniai ilmu oleh Allah, maka ilmu ini kita gunakan untuk memilih. Maka tentu kita akan memilih sabar dan memilih ridha dengan musibah yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, agar musibah itu menjadi pengampunan dosa dan menjadi tingginya pangkat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Mustami'in mustami'at rahimakumullah, dimanapun kalian berada yang disayang Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam kitab Madarijus Salikin, Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala berkata, kullu musibatin duna musibatid din fahayyinatun wa annaha fil haqiqati ni'matun wal musibatul haqiqiyatu musibatud din. Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah ta'ala berkata, setiap musibah yang bukan musibah agama adalah ringan bila dibandingkan dengan musibah agama, dan pada dasarnya musibah itu adalah nikmat. Seperti apa yang disampaikan oleh Imam Junaid barusan. Kalau kita sabar, kalau kita ridho, maka akan menjadi pengampunan dosa dan menjadi pengangkatan derajat di sisi Allah. Ini adalah merupakan nikmat karunia Allah. Sedangkan musibah yang hakiki adalah musibah agama, seperti meninggalkan sholat 5 waktu, meninggalkan puasa di bulan suci Ramadan, meninggalkan membayar zakat padahal sudah sampai pada nisabnya, dan meninggalkan naik haji padahal kita mampu. Mustami'in mustami'at rahimakumullah, musibah virus corona ini adalah merupakan musibah ringan, karena ini adalah merupakan musibah dunia. Beda halnya dengan musibah agama. Musibah agama ini adalah musibah besar yang harus kita khawatirkan. Jangan sampai musibah ini terjadi kepada kita. Jangan sampai diri kita dengan anak-anak kita, famili-famili kita terjangkit oleh musibah agama ini, yaitu meninggalkan sholat, meninggalkan puasa, meninggalkan zakat, dan meninggalkan ibadah haji padahal sudah mampu. Ini jangan sampai terjadi kepada kita. Kita minta perlindungan kepada Allah, minta jalan lurus kepada Allah, senantiasa selalu berusaha berdoa dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita menjadi hamba-hamba yang diridhai oleh Allah, hamba-hamba yang disayang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita diselamatkan oleh Allah dari bermacam-macam musibah yang terjadi,
dan kita menjadi hamba-hamba yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini saja yang bisa saya sampaikan di kesempatan kali ini. Semoga menjadi ilmu yang barakah, manfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.